Kita berada di Srigati ya guys ya, Alas Ketonggo. Ini kita menuju ke Tempuran. Ini tembakannya guys. Dan itu tim kita. Di sini banyak orang untuk mandi ya. Perhatikan dulu guys ya, soalnya nggak enak ada orang mandi. Maaf guys, tadi aku jeda soalnya ada orang mandi banyak jadi nggak enak ya. Ini kita menuju juga ke daerah sana ya, nanti ada sebuah petilasan lagi atau sebuah apa itu namanya, ada sebuah anu lah. Jadi kita Hei. Balik. Ini kita masuk di hutan guys, masuk. Nah, dan ini tim-tim kita ini ya, sama tim ini Arkiwi Vlog, tuh Master Oda, Mas siapa ini namanya nih, Mas Ivan, terus Mas Rokim, tim Mas Andy seksi konsumsi, Mas Ferdi, oke guys, oke Mas Edo, yuk kita lanjut ke sana guys. Assalamualaikum ya goib. Nih guys ya, kita menuju sebuah, kalau kita tadi mau aku review ya, yang di apa itu nama Tempuran, kali Tempuran masih ada orang banyak yang mandi, jadi kita kesini dulu. Ini tempatnya agak di hutan. Nah, ini kita di hutan ini. Ini di hutan. Jadi setelah ini nanti kita coba ke Tempuran. Setelah ke Tempuran kita akan apa itu namanya, ke petilasan Prabu Brawijaya. Jadi mau ke petilasan Prabu Brawijaya, masih di dalamnya masih ada orang, jadi kita ke sini dulu. Nah, kesini dulu ya. Nih, dan inilah. Nah, kalau sini aku belum tahu ini petilasannya siapa, belum tahu. Ini ada. Wah, petilasan. Nih, dan di sini, oh Legok, Paseban Legok ini. Yes. Nah, di sini. Ya. Benar ya guys, aku mau minta izin dulu ya, mau izin dulu, aku matikan dulu ya. Maaf, aku matikan dulu, soalnya aku mau minta izin dulu ya.
Ora kita habis guys, ben yo. Yuk. Oke, siap. Oke. Oke pemirsa, kami cukupkan petualangan kami di alas Ketonggo Srigati pada malam hari ini ya pemirsa. Kita juga cukup agak melelahkan pada hari ini karena tadi kita naik turun ya. Dan tadi mohon maaf Kang Yanto, kita semua tadi sudah koordinasi untuk mencari juru kuncinya, ternyata beliaunya tidak ada di sini ya. Ya, gimana Kang kira-kira? Ya karena nggak ada ya kita mohon maaf tadi nggak izin ya. Oke. Ya pemirsa, seperti yang diketahui ini memang tempat untuk ritual, untuk bertapa. Tetapi saya pribadi saya ya di sini bukan untuk ritual dan juga bukan untuk bertapa. Kalau secara bahasa Jawa saya kesini itu kalau nggak konten ya dolan lah istilahnya, dolan ya, apalagi seperti yang disebutkan Kang Yanto mungkin bahas sejarah Rakitang sidik bahasa Jawanya walaupun cuma sedikit ya. Memang sih pemirsa, di anggapan saya pribadi memang saya ini tidak suka yang namanya ritual sesaji ya, karena memang itu tuh walaupun kita niatnya itu tidak untuk mencari yang aneh-aneh ya. Oke, kita agak minggir, Ada mobil lewat. oke ya. Meskipun niatnya, kalau pemahaman saya walaupun niatnya itu bukan untuk cari nomor, walaupun bukan untuk minta pesugihan, walaupun bukan untuk undang setan ya, tetap kalau dalam pandangan saya itu sebagai sebuah kemusyrikan, karena meskipun kita tidak minta apa-apa, tapi kalau kita memakai sesaji dalam pandangan saya itu bisa mengundang kepercayaan kita kepada makhluk astral gitu pemirsa, kepada arwah goib, seolah-olah kita memuja. Tapi nah, bagaimana dari penjelasan Kang Yanto, kira-kira sesaji dan ritual kalau dari segi pandangan Kang Yanto itu seperti apa? Oke, bisa dijelaskan Kang. Ya maaf kalau ini kita beda pendapat sedikit ya Mas. Iya, nggak apa-apa, dianu aja, sebutin aja. Kalau di pandangan saya sebagai orang Jawa ya, sebagai orang Jawa, yang pertama kita itu menggunakan seperti bunga ya, terus menggunakan dupa ya. Iya. Kadang bahkan apa itu buhur, kadang pakai kemenyan ya. Nah, tetapi itu tadi tergantung dari niat kita. Kalau niat kita ya, kita meniru dari apa itu, kalau saya kan meniru dari Sunan ya, Sunan Kalijaga dulu. Kampus saya pemirsa. Saat beliau mendekati atau saat mau apa itu namanya mendekati para petani ya, itu untuk supaya masuk Islam gitu kan. Saat dia pokoknya pas waktu penyebaran Islam ya, kan dia berpikirnya gini, kalau seperti bunga sama dupa itu hanya buat pengharum. Nah, kalau kita
niatnya hanya untuk pengharum. Itu sih kalau di pandangan saya atau spiritual kayak aku sebetulnya nggak apa-apa. Ya emang sih kalau di kalangan orang Jawa ya, orang Jawa. Kalau orang Jawa itu yang namanya membakar dupa itu selalu disangkut pautkan dengan hal mistis, ya kan? Hal mistis. Nah, tapi ya itu tadi tergantung dari niat kita. Sebetulnya kalau seperti itu ya, kayak Sunan Kalijaga, karena dia beliau itu mengasih seperti bunga saat ritual itu, beliau itu cuma itu buat pengharum, dan dupa itu juga buat pengharum kan gitu. Emang dulu pernah itu seperti sunan-sunan yang lain kan, sunan yang lain itu bicara sama Sunan Kalijaga, bicara kalau membakar kemenyan itu nggak boleh, membakar menggunakan bunga itu nggak boleh kan, pernah di situ. Dan beliau Sunan Kalijaga cuma menjawab dengan dengan yang dia ketahui, atau dia menjawab dengan apa adanya. Beliau menjawab kalau mereka itu membawa bunga satu tangkai atau beberapa, atau bahkan membakar dupa, kalau mereka itu cuma mempercayai atau punya itu hanya buat pengharum ruangan atau untuk pengharum, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi beda lagi, soalnya itu ada beda lagi kan, ada beda kalau kita ngasih sesaji terus ya kan, ada bunga atau ada dupa, tetapi kita meminta terus dia bilang aku cuma bisa ngasih ini, aku meminta ini, itu yang salah. Kalau di pandangan saya kayak gitu Master ya. Iya. Jadi ya itu tergantung dari niat kita sebetulnya. Itu. Ya pemirsa, itu penjelasan dari spiritual yang selalu mendampingi saya itu Kang Yanto. Itu penjelasan tentang dupa sama sesaji ya Kang, sama kemenyan. Ya memang kalau memang umpama saya beli kemenyan dengan tujuannya pengharum ruangan itu memang nggak apa-apa ya. Tapi kalau saya beli sesaji kemenyan dengan tujuannya ngusir hantu itu juga agak salah ya. Kalau mengusir sih malah nggak bisa. Itu nggak bisa, malah mengundang sebetulnya kan gitu. Emang itu kayak dupa itu kita niatkan sebagai pengharum ruangan, tetapi ada sosok-sosok makhluk gaib yang akan datang. Iya. Yang penting kita nggak meminta. Berarti meskipun kita itu nggak pengen masang saja dengan tujuan mengharum, tetap ada makhluk yang datang kan? Pasti ada, enggak itu entah itu satu atau dua pasti ada yang datang, karena dia mencium itu, dan mereka itu seperti itu adalah makanannya kan gitu. Iya. Soalnya orang Jawa kan udah berpikir kalau itu makanan setan, jadi udah masuk masak. Ya kalau saya ya pemirsa, saya memang cari aman, beda dengan Kang Yanto ya spiritual. Kalau aku apa adanya, kalau beliau ini kan sebagai penceramah ya kan? Itu beliau harus menjaga lah ya kan, nanti santri-santrinya itu kan biar gak gini-gini kan Master ya. Iya, saya meluruskan. Kalau aku kan apa adanya, aku adanya gini, yang penting insya Allah aku nggak bakalan menyimpang seperti mencari pesugihan, mencari nomor tuh, atau masang saja dengan niat supaya nggak sial itu juga termasuk kemusyrikan ya kan? Ya itu kemusyrikan kan. Beliau udah memasang itu sudah mempercayai ada kalau niatan lain. Itu sebenarnya kalau kita masang saji hanya buat pengharum, saat kita meditasi biar harum, ruangan harum, biar nggak bau kan kadang ada ya kan, bau-bau nggak enak, kita kasih bunga, kita kasih namanya dupa, niat kita buat pengharum supaya kita tenang meditasi. Soalnya gini kan Master, kalau menurut saya kita mendekatkan diri ke Yang Maha Esa, Allah. Itu kita nggak cuma banyak cara, ya kan? Seperti salah satunya sholat, berdoa, kita akan mendekatkan ke yang di atas. Terus yang ketiga meditasi juga bisa, ya kan? Karena apa? Allah itu berada di sini, ya kan? Adanya di sini.
adanya di hati kita, adanya di keyakinan kita. Nah, kalau kita meditasi, apa itu niatnya kita mau mendekatkan diri sama yang di atas, mau apa itu namanya, mau mensyukuri apa itu ciptaan-ciptaan yang di atas dan menyerap energi ciptaan yang di atas, yang gitu. Sebetulnya banyak sekali. Dan salah satunya kalau pengen mendekatkan diri sekali berada di tengah rel. Dekat banget ya maksudnya. Pasti. Langsung terbang melayang. Iya iya. Ya cuma itu yang bisa, Iya. yang aku tahu ya soal Yo, oke, wis. dupa, soal salji atau bunga. Iya. Ya ini terakhir ya pemirsa. Oke, kalau saya pengen bertapa ya Kang, karena yo ini untuk pemirsanya pernah komen video saya yang salah paham dulu ya, yang di Klampis Ireng yang sebelumnya. Ya memang kalau dari anggapan saya yang pernah saya pelajari, memang bertapa atau zikiran merenung itu kan memang sebaiknya di masjid ya, baca zikir, tahmid, tahlil dan seterusnya, baca Quran kan di masjid bisa kan lebih berpahala berlipat. Nah, terus kenapa kalau dari segi spiritual bagaimana Kang? Kenapa kok bertapa kok harus ke tempat seperti ini, angker atau tempat yang sakral lah, itu gimana kalau dari penjelasan Kang Yanto? Oke, sekarang gini, sebetulnya kok bukan kita mencari tempat yang angker, bukan sama sekali bukan. Iya. Kalau menurut saya sendiri, soalnya saya juga suka bermeditasi ya. Tetapi kita ingin menyatu dengan alam. Dan yang kedua, kita supaya tidak terganggu dengan orang. Soalnya apa? Kita kalau meditasi, kita mintanya kan sama yang di atas, sama yang mendekatkan diri lah, ya kan. Kalau saya kan mendekatkan diri sama yang di atas. Soalnya ya itu tadi, Allah itu adanya di sini, bukan di sini. Kalau sampean cuma adanya di sini, ya nggak ada di sini, sama aja bohong. Nah, ya. Makanya itu kita harus yakin, kalau yakin itu dari sini, bukan dari sini, ya kan? Iya. Nah, itu. Terus ya itu tadi, meditasi, kita mencari ketenangan, seperti apalagi kalau di tepi sungai. Itu kita itu seperti bisa meresapi ciptaan Allah seperti apa. Oh ya, apalagi saya baru ingat suara sungai itu membuat seseorang tuh bisa rileks. Termasuk suara jangkrik juga itu. itu. Iya. Sebetulnya itu sih. Ya supaya suara alam bisa menenangkan kita. Soalnya apa? Seperti suara air itu bisa juga buat relaksasi. Ya, kan gitu. Sebetulnya sih kalau menurut saya kayak gitu masternya. Ya. Itu pemirsa, ya mirip sekali dengan sholat ya pemirsa. Kalau sholat kita cuma hafal bacaannya kan seolah-olah kita tidak menghayati. Cuma sebutnya alhamdulillah ya bila, tapi nggak tahu itu apa. Cuma ikut-ikut. Cuma ikut-ikut. Nah memang lah, memang kebanyakan orang beragama itu memang tidak sempurna kalau cuma pakai perasaan saja. Jadi harus akal sama perasaan itu harus imbang ya, pemirsa. Satu lagi. Setiap manusia punya dosa. Setiap manusia punya dosa, nggak mungkin nggak. Ya. Orang yang rajin sholat pasti akan ada juga yang punya dosa. Tetap ulama itu juga semuanya juga punya dosa. Ada juga yang tidak sholat, dia juga bisa punya dosa. Soalnya apa? Dosa, semua orang punya dosa, tetapi jalannya atau cara mendapatkannya berbeda-beda. Ya kan? Orang rajin sholat kadang masih menghibah sana. Orang yang kadang nggak sholat tetapi kelakuannya baik, ya kan, banyak sekali. Nah itulah yang namanya dosa ya. Setiap manusia punya dosa, tetapi untuk mendapatkan dosa itu jalannya beda-beda, gitu guys. Oke pemirsa, itu penjelasan akhir dari kami, panjang ya. Oke, ilmu soalnya mungkin. Maaf kalau seperti ceramah. Iya, ceramah perpaduan spiritual dengan penyuluh. Memang kita kadang nggak sependapat, tapi itu jangan sampai memecahkan kita. Jangan sampai ya. Kita juga nggak boleh bermusuhan, juga dilarang dalam syariat ya. Nggak baik-baik ini kan anteng tenang ya. Oke. Makasih banyak ya Kang atas penjelasannya. Oke, dan terima kasih pemirsa yang telah menyaksikan video kami. Tetap ikuti terus petualangan kami di channel Oda Diego dan di channel Sunti Sang Petualang, hanya di Hunting Dunia Lain. Wassalam.